Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Rahmat Riyadi, selaku dosen membimbing pada mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar, serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yakni mengenai perkembangan moral. Saya Muhammad Surya Abdul Gaos dengan NIM 23273 selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saudari Lilim Halimah dengan NIM 2001820. Lalu saya sendiri Muhammad Surya Abdul Gaos dengan NIM 2003273. Lalu ada saudari Siti Zahra Salsabira dengan NIM 200314399. Lalu ada saudari Sofa Islami Salsabila dengan NIM 2009510. Adapun acara yang akan kita lewati pada kesempatan kali ini yakni pembukaan, penyajian materi, lalu penutup. Baik, lanjut ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Nah, baik, lalu kita masuki acara selanjutnya, itu penyajian materi. Saya memberi kesempatan pada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada penyaji yang pertama, yaitu saudari Jara. Padanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama ada pengertian moral dan perkembangan moral. Pengertian moral, sikap, dan nilai moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Yang dimaksud dengan konsep moral ialah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Konsep moral inilah yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Moral adalah suatu pedoman bertindak yang berguna mengatur cara berinteraksi, meliputi perbuatan, perilaku, maupun ucapan antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral mengacu pada tindakan, tingkah laku, ataupun perbuatan seseorang yang memiliki nilai-nilai kebaikan sesuai dengan norma yang berlaku di suatu masyarakat. Menurut Elizabeth Harlock, moral adalah suatu tatanan kebiasaan, kebudayaan, dan adat istiadat yang berlaku di suatu peraturan berorientasi pada perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi masyarakat dalam suatu makna kebudayaan. Sedangkan perkembangan moral adalah mencakup perkembangan pikiran, perasaan, dan perilaku menurut aturan atau kebiasaan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Perkembangan moral sangat berpengaruh terhadap lingkungan, sehingga pada masa anak-anak ini orang tua dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Moral yang positif akan berdampak baik untuk kedepannya dan begitupun sebaliknya. Menurut Jebul, perkembangan moral dibagi menjadi empat, maaf. Yang pertama, tahap anomi, ketidakmampuan moral bayi. Moral bayi barulah suatu potensi yang siap dikembangkan dalam lingkungan. Yang kedua, tahap heteronomi,
di mana moral yang berpotensial dipacu berkembang orang lain atau otoritas melalui aturan dan kedisiplinan. Yang ketiga, tahap sosionomi, di mana moral berkembang di tengah sebaya atau dalam masyarakat. Mereka lebih menaati aturan kelompok daripada aturan otoritas. Yang keempat, tahap otonomi, moral yang mengisi dan mengendalikan kata hati serta kemampuan bebasnya untuk berperilaku tanpa tekanan lingkungan. Dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya yakni Saudari Lilim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan mengenai moral yang tadi yang sudah disampaikan oleh Zahra. Di sini ada teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli tentang perkembangan moral. Yang pertama ada menurut Rogers dari Ali 2010. Moral merupakan kaidah norma dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam hubungannya dengan kelompok sosial dan masyarakat. Menurut Rogers juga, perilaku moral diperlukan demi terwujudnya kehidupan yang damai, penuh keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan. Yang kedua, menurut Schaeffer. Menurut Schaeffer, pengertiannya sama dengan menurut Rogers tadi, namun di sini Schaeffer menambahkan bahwa moral itu merupakan standar baik dan buruk yang ditentukan oleh individu dengan nilai-nilai sosial budaya, di mana individu sebagai anggota sosial. Selanjutnya, yang ketiga menurut Gunarsa. Pengertian moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Istilah moral sendiri berasal dari kata mores, yang berarti tata cara dalam kehidupan, adat istiadat, atau kebiasaan. Menurut Gunarsa juga, perkembangan moral ini mengadopsi tentang adat istiadat atau kebiasaan sejak nenek moyang, dan secara turun-menurun akan dilakukan dan ditiru perilakunya oleh keturunannya. Yang keempat, ada menurut John Piaget. Menurut Piaget, perkembangan moral memiliki dua tahap, yaitu yang pertama ada heteronomus. Artinya, anak memandang aturan-aturan sebagai otoritas yang dimiliki oleh Tuhan, orang harus dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tahap yang kedua, yaitu autonomus. Artinya, moral itu tumbuh melalui kesadaran bahwa orang dapat memilih pandangan yang berbeda terhadap tindakan moral. Pengalaman ini akan tumbuh menjadi dasar penilaian anak terhadap suatu tingkah laku. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lilim Halimah. Baik, pematerian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sofa Islami. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang tahap perkembangan moral anak menurut Piaget. Pada tahun 1932, Piaget secara ekstensif meneliti perkembangan moral dengan mengamati dan mewawancarai anak usia 4-12 tahun. Piaget mengamati anak-anak yang bermain kelereng untuk mengetahui bagaimana mereka menggunakan dan mematuhi aturan permainan. Dia juga bertanya kepada anak-anak tentang isu etis seperti mencuri, berbohong, hukuman, dan keadilan. Piaget pun menyimpulkan bahwa anak melewati 3 tahap yang berbeda dalam cara mereka berpikir mengenai moralitas. Yang pertama, pada rentang usia 4-7 tahun, anak akan menunjukkan moralitas heteronom tahap pertama dari perkembangan moral dalam teori Piaget.
anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang lain. Pemikir heteronom percaya bahwa aturan tidak bisa diubah dan tidak bisa diubah karena diturunkan oleh suatu otoritas yang maha kuasa. Pemikir heteronom juga percaya akan adanya immanent justice, yaitu sebuah konsep bahwa ketika hukum dilanggar, maka hukuman akan mengikuti pelanggaran tersebut. Immanent justice juga mengimplikasikan bahwa jika seseorang menerima sebuah musibah, orang tersebut pasti telah melakukan pelanggaran. Sebagai moralitas heteronom, anak menilai kebenaran dan kebaikan perilaku berdasarkan konsekuensinya, bukan dari niat pelakunya. Yang kedua, ada pada rentang usia 7-10 tahun anak. Pada masa ini, anak berada dalam transisi menunjukkan sebagian ciri dari tahap pertama perkembangan moral dan sebagian ciri tahap kedua moralitas otonom. Dan yang terakhir, pada rentang usia 10 tahun ke atas, anak akan menunjukkan moralitas otonom. Mereka sadar bahwa peraturan dan hukuman dibuat oleh manusia dan ketika menilai sebuah perbuatan, mereka mempertimbangkan niat dan juga konsekuensinya. Anak yang lebih tua atau moral otonom telah menerima perubahan dan menyadari bahwa peraturan adalah konvensi yang disepakati dan dapat diubah. Mereka pun menyadari bahwa hukuman terjadi hanya bila saksi mata terhadap pelanggaran yang dilakukan. Dengan ini tidak berarti hukuman bukanlah sesuatu yang dapat dielakkan. Pada tahap moralitas otonom, niat pelaku juga sudah mulai lebih dipertimbangkan dalam perilaku moral. Kesadaran moral akan muncul secara mandiri dalam diri individu yang mempengaruhi perilaku moral dan bukan karena paksaan atau otoritas orang dewasa. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Sofai Islami. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, saya akan menjelaskan tahap perkembangan moral menurut Kohlberg. Perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg secara formal disebut Cognitive Developmental Theory of Moralization yang berakar pada Piaget. Seperti halnya Piaget menunjukkan bahwa sikap dan perilaku moral bukan hasil sosial atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan yang berhubungan dengan nilai kebudayaan semata-mata, tetapi juga terjadi sebagai akibat dari aktivitas spontan yang dipelajari dan berkembang melalui interaksi sosial anak dengan lingkungan. Terdapat 3 tahapan menurut teori perkembangan Kohlberg ini. Yang pertama, tingkat prakonvensional. Pada tingkatan ini, tingkat perkembangan anak moral ini mulai tanggap terhadap aturan budaya mengenai baik, buruk, dan benar dan salah. Pada tingkat ini terdapat 2 tahap. Yang pertama, orientasi hukuman dan kepatuhan, dan orientasi instrumentalis. Lalu ada tingkat yang kedua yaitu tingkat konvensional. Pada tingkat ini, seseorang menyadari dirinya sebagai seorang individu di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Pada tingkat ini terdiri dari 2 tahap, yaitu orientasi kerukunan atau orientasi good boy, nice girl, dan orientasi ketertiban masyarakat. Lalu pada tingkat yang ketiga yaitu tingkat pasca konvensional. Pada tahap ini terdapat usaha untuk merumuskan nilai-nilai dan prinsip moral dan dapat diterapkan terlepas dari otoritas kelompok atau orang yang berpegang teguh pada prinsip. Lalu ada faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan perilaku individu. Yang pertama, perilaku dalam lingkungan. Perubahan dan kemajuan dalam berbagai bidang membawa pergeseran nilai moral serta sikap warga masyarakat. Di tengah perubahan dapat terjadi kemajuan atau kemerosotan moral. Lalu yang kedua, yaitu struktur kepribadian. Menurut psikoanalisa Freud, menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral. Menurut Freud, ada sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak, yaitu peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan untuk tindakan yang harus dilakukan. Lalu yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan dan melanggar aturan.
Yang ketiga, peran interaksi sosial dalam memberikan kesempatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya Bapak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.